Nah, Iya. tapi ternyata kalian Gen Z pun juga konsumennya TikTok ya? Iya jelas Bu. Karena perempuan itu pengejar diskon. Kita ya, apalagi nanti jadi mama nih. Kalau bisa murah Bu, ngapain kita beli yang Oh mama? gitu ya. Oke. Enggak. Harga yang murah. Selagi harganya murah dan diskon nggak apa-apa Bu. Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini agak sedikit berbeda karena saya ditemani sama dua mahasiswa sekaligus nih ya. Iya, Dari Bu. Prodi S1 Bisnis Digital. Nah, boleh satu-satu memperkenalkan diri dulu. Siapa duluan nih? mungkin Tapi sapa Soulmate ya. Halo Soulmate. Good day Soulmate. mates. Good day mates. Nah, Oke, ya. kita bareng kali ya. Oh ya, oke, Boleh. silahkan. Kayak 1, 2, 3. Halo Soulmate. Good day mates. Terus Oke. memperkenalkan diri. Ya, boleh dari saya dulu ya, Bu. Perkenalkan, saya Siti Nurlela. Ibu bisa panggil saya Ella biar Ella. nggak bingung. Ella gitu ya. Ya, itu. Saya dari Prodi S1 Bisnis Digital. Oke, untuk kelas perilaku konsumen ya. Iya, betul. Kemudian satu lagi. Oke Bu, aku kenalin diri aku. Kenalin nama aku Yeni Estiferati Manurung. Biasa dipanggil Yeni atau Yen. Aku dari Prodi Bisnis Digital Ibu. Oke, sama ya. Kalian Iya. sekelas ya. Iya Ibu. Ada Ella, ada Yeni. Iya, Oke, Bu. good. Nah, Ella sama Yeni kita mau bahas apa siang hari yang begitu cerah ini? Kita mau bahas apa? Mau bahas mengenai toko retail TikTok sih Bu. Tip Top. Iya, Oke. Ibu. Kalian semua konsumennya Tip Top. Yo Ibu, benar. Iya bener ya. Iya. Biasanya sih yang saya tahu konsumen Tip Top tuh lebih ke ibu-ibu gitu ya, atau Iya. mungkin orang-orang yang kayak punya toko kelontong gitu loh, toko Madura gitu, yang Iya. jadi akhirnya mereka pergi ke Tip Top itu beli barangnya tuh untuk dijual kembali biasanya. Nah, Iya. tapi ternyata kalian Gen Z pun juga konsumennya Tip Top ya. Iya jelas Bu. Kenapa? Apa yang kalian suka dari Tip Top? Dari Coba siapa Yeni, dulu? Yeni Dari dulu. aku. Nah, satu dari TikTok yang aku suka tuh harganya Bu, Ah, miring udah pasti banget. ya. Kayak aku beli di toko biasa tuh mahal ya. Aku beli di TikTok itu murah. Jauh lebih murah Iya, jauh ya? lebih murah banget Bu. Jauh lebih murah, Dan oke. pelayanannya juga cepat. Jadi kayak aduh aku pengen mau di sini aja terus Iya. belanja gitu. Nah, itu sebenarnya berkaitan sama tadi yang saya sempat bahas, karena biasanya orang-orang yang punya toko-toko kecil jualan di warung gitu, mereka tuh belanjanya di Tip Top. Sehingga Tip Top tuh juga menawarkan harganya yang relatif murah gitu Iya, ya, Bu. dibandingkan kalau misalnya kita belanja ke supermarket lain. Iya, ya. Mbak. Nah, kemudian kalau Ella apa yang paling disenengin dari Tip Top? Kamu juga penggemarnya Tip Top ya? Iya dong. Heeh. Sebenarnya hampir sama sih Bu kayak yang Yeni bilang karena harganya karena kita tuh pasti perempuan itu pengejar diskon. Kita ya. Aduh, kalian belum jadi mama aja udah seneng diskon ya, apalagi nanti jadi mama nih. Kalau bisa murah Bu, ngapain kita beli yang Oh mama? gitu ya. Oke. Nah, teman-teman di Tip Top tuh memang harga ya yang paling kelihatan Iya, Bu. banget ya. Yang benar-benar jadi kayak daya tarik orang datang ke Tip Top untuk belanja tuh harganya. Benar. Kemudian kan teman-teman udah bikin riset nih. Iya, udah Bu. melakukan riset ke konsumennya Tip Top. Nah, kira-kira apa yang teman-teman dapetin dari hasil riset itu? Siapa yang mau cerita? Boleh dari Ella dulu. Ella dulu. Baru aku. Oke, hasil risetnya seperti apa? Kalau misalnya hasil riset dari yang kan kita ada 2 nih Bu untuk surveinya. Iya. Survei secara langsung di tempat, kebetulan di cabang atau toko utama di Rawamangun. Iya. Terus juga kita ada survei secara online. Oke. Nah, kalau misalnya survei secara online karena kita ini lingkupnya mahasiswa, kita jadi menyebarnya tuh di lingkungan Lingkungan UNJ mahasiswa, aja. ya. Jadi kita tuh menyasarnya tuh ke konsumen TikTok yang mahasiswa. Terus kalau misalnya kita datang langsung, itu tuh sebenarnya sama kayak yang Ibu bilang gitu, lebih banyak ke ibu rumah tangga Iya. atau mungkin yang kayak Punya toko bapak-bapak kecil, yang punya punya warung. toko-toko gitu, karena kan harganya bisa dibilang harga grosir gitu Iya, ya betul. kan. Nah, terus meskipun kayak gitu, itu juga masih tetap relate sama survei kita di mana mahasiswa atau pelajar yang merupakan konsumen TikTok. Karena pas kita survei langsung, itu tuh banyak mahasiswa ataupun pelajar sekolah yang baru pulang sekolah itu juga belanjanya Jajannya di di sana. TikTok. Iya. Jajannya di sana. Ya lumayan kan kalau misalnya beli kayak snack, makanan ringan gitu harganya murah, kenapa enggak gitu kan. Oke, kemudian dari hasil risetnya apa lagi Yeni? Kalau hasil risetnya tuh
Itu sih Bu, pelanggan TikTok itu banyak kan ibu rumah tangga. Iya. Itu kalau kemarin kan waktu kita itu ada survei langsung ke lapangan ya iya. Bu. Nah itu tuh pada belanja bulanannya di TikTok Di semua TikTok. Bu. Betul. Jadi kayak mereka tuh jadi apa ya, terlalu pelanggannya tuh loyal ke TikToknya karena kayak mereka lebih memilih TikTok dibandingkan toko yang lain. Sama waktu aku survei kemarin tuh ke TikTok, aku lihat tuh kayak ada standnya gitu Bu, stand di mana tuh reward, hadiah-hadiah untuk pelanggannya untuk gitu Bu. konsumen yang loyal ya. Iya Bu, itu ada kayak dan itu bagus-bagus gitu loh barang-barangnya. Jadi kayak itu kayak daya tarik sendiri untuk apa ya, konsumen berbelanja ke situ. Iya, udah harganya murah, dapat poin pula, bisa tuker Iya, barang, Bu. bisa tuker Benar. hadiah gitu ya. Oke. Berarti bisa disimpulkan kalau konsumennya TikTok itu mayoritas perempuan ya nggak sih? Bener Bu, bener. Mayoritas perempuan. Jadi bisa pelajar, bisa mahasiswa, bisa juga ibu rumah tangga gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yang menarik dari sisi perilaku konsumen? Tadi dari sisi demografi kita dapat nih bahwa konsumennya mayoritas perempuan. Iya. Usianya ya usia pelajar, mahasiswa sampai usia ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga 30-40 tahunan saya rasa masih bisa. Itu nenek-nenek juga ada belanja di juga situ. ya. Oke, berarti lebih luas lagi nih cakupan usianya. Oke. Kemudian dari sisi apa lagi mungkin? Perilaku konsumennya, polanya seperti apa? Tadi yang pertama pastinya senang diskon ya enggak? Iya benar. Senang harga yang murah, kemudian dapat poin, dapat tukar hadiah dan seterusnya. Kemudian apalagi yang kira-kira menarik dari hasil riset yang teman-teman sudah lakukan di sana? Mungkin kalau misalnya dari survei online yang kita tuh jadi TikTok itu kan punya banyak segmen, ibarat dari kebutuhan rumah tangga yang persabunan ataupun makanan ringan ataupun makanan segar, obat-obatan. Nah, dari survei kita tuh lebih banyak ke makanan instan. Oh, yang paling banyak laku. Ya, oke. banyak belinya tuh makan instan, terus juga kebutuhan kayak persabunan gitu. Iya. Kalau misalnya untuk kayak obat, terus kayak peralatan perkakas rumah tangga itu jarang sih Jarang beli ya? di TikTok. Oke. Ya mungkin ada toko lain yang mungkin menawarkan lebih murah ya, tapi kalau di TikTok lebih kepada kebutuhan rumah tangga kali ya. Iya. Makanan ringan, kemudian tadi kayak sabun, shampoo ya. Kayaknya juga sering promo itu ya, produk-produk itu. Makanya jadi inceran banget. Kemudian apa lagi ya nih? Kemarin kebetulan nih Bu, aku baru banget belanja ke toko TikTok. Ternyata di toko TikTok tuh ada jual ikan juga Bu. Iya, makanan Ikan segar-segar. segar ya Dan itu kayak ada juga yang junk food gitu kan Bu. Kayak itu murah-murah juga Bu. Kayak kemarin teman saya itu beli kentang itu ya. Itu dia belinya 10.000, tapi itu udah banyak banget Bu. Sama juga di situ juga ada jual obat-obatan juga ternyata. Iya. Itu tuh obat-obatannya kayak, tapi dia beda lokasi gitu Bu. Dia lebih ke pojok gitu. Iya. Itu tuh lumayan lengkap menurut saya obat-obatannya. Iya. Layaknya supermarket ya. Biasanya kan mereka kayak punya stand-stand, punya lorong-lorong tertentu ya. Iya, Jadi kayak misalnya ada lorong khusus makanan ringan, lorong khusus tadi ya kayak misalnya shampoo, sabun, lorong khusus tisu, pamper, sampai ke yang paling ujung tuh lorong untuk obat-obatan. Obat-obatan. Ya, memang biasanya akan dipisah dengan makanan-makanan yang tadi ya yang siap santap, yang bahan yang segar biasanya akan dipisah sama yang produk-produk obat-obatan. Oke, dan teman-teman kalau bicara tentang TikTok tuh kan terkenal juga selain harganya murah, terkenal ngantri, benar nggak sih? Iya Bu, banyak mungkin harga murah ya kali Bu. Iya. Pasti Apalagi ngantri. kalau misalnya udah mau lebaran tuh, udah mau lebaran atau misalnya kayak tanggal-tanggal orang gajian ya. Biasanya kalau negeri kan awal bulan gajiannya, kalau swasta kan akhir bulan. Nah itu pasti selalu rame dan ngantri. Tapi anehnya gitu ya, orang-orang tuh nggak keberatan untuk ngantri karena tadi ya dapat harga yang emang miring sangat-sangat banget. terjangkau dan sangat-sangat murah itu. Oke, kalau kalian juga berarti nggak keberatan buat ngantri ya, selama bisa dapat Enggak. harga yang murah. Selagi harganya murah dan diskon gak apa-apa Bu. Oke. Diterobos aja semuanya. Terobos aja. Berarti ngantri nggak jadi masalah ya. Iya Bu. Oke, kemudian saya mau tanya, kalau misalnya berkaitan sama loyalitas nih, sama loyalitas konsumennya TikTok, menurut kalian mereka itu loyalnya emang beneran murni karena harga atau karena ada faktor lain? Menurut kalian konsumen TikTok itu termasuk konsumen yang loyal nggak sih? Loyal sih Bu, soalnya kayak mereka lebih memilih belanja itu kayak kebutuhan rumah tangga tuh
sampai jutaan pun mereka di TikTok gitu loh Bu. Itu terlalu loyal menurut saya ya. Mungkin Dan ya kalau misalnya di tempat lain belanja jutaan mungkin dapatnya nggak sebanyak belanja Iya, di TikTok Bu. ya Mbak. itu bahkan kayak aku beli cemilan-cemilan aja tuh, itu udah satu trolinya itu nggak sampai 200.000 Bu. Oke. Kamu jangan-jangan beli plastiknya doang lagi. Enggak ya, Bu. Enggak ya. Enggak, itu emang bener-bener Bu, makanannya juga enak-enak. Iya. Kalau ini kalau Ella gimana? Kalau menurut saya sih selain karena harganya murah, tadi kan udah dijelasin di ini ya. Kalau misalnya ada sejenis customer service yang di situ tuh bisa juga buat nukerin kupon Poin loyal. kupon. Iya, kayak gitu. Terus juga hadiahnya tuh kayak Magicom gitu, itu apalagi kalau buat ibu-ibu tuh sangat menarik banget Iya, kan betul, kalau betul. hadiah-hadiah kayak gitu. Iya. Jadi kayak ini udah dapat harga murah, dapat hadiah dari loyalitas, pasti bakal menarik juga. Apalagi pelayanannya juga baik Bu. Nah di sana tuh meskipun udah ada CCTV ya, tapi yang saya pantau di sana tuh tetap ada beberapa satpam, sejenis satpam gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung nih, karena itu kan cukup luas ya, Iya. bingung mau cari ini di mana ya, nah itu bisa langsung tanya dan pelayanannya juga ramah. Iya. Terus juga ada tempat loker penyimpanan barang juga dan itu juga gratis. Jadi kayak kita kalau abis pulang kerja gitu atau apa bawa tas kan berat kalau dibawa-bawa kemana-mana, bisa disimpan di situ juga. Oke, berarti itu berbagai faktor yang mungkin bisa menyebabkan konsumen jadi loyal di sana ya. Ya. Selain harganya yang relatif murah. Betul. Nah, bicara tentang tadi customer service, kemudian security, pegawai di sana yang siap membantu itu sudah pasti sangat dibutuhkan karena TikTok itu kan selain tempatnya luas juga crowded kan. Iya. Itu kalau misalnya kita sibuk nyari sendiri tuh bisa pusing gitu loh, bisa Iya, pusing. benar. Makanya kemudian disediakan petugas yang banyak di sana sehingga konsumen kalau kebingungan bisa langsung bertanya ya. Iya benar Bu. Oke, bagus banget. Kemudian yang saya tahu juga TikTok itu teman-teman selain dia di lantai bawahnya menjual berbagai macam produk, di lantai atas ada playground juga ya kayaknya ya. Iya, ada Iya nggak sih? ATM sama apa ya, sejenis food court. Food court ya. Iya. Jadi maksudnya mereka tuh kayak seolah-olah tuh biar ibu-ibunya belanja, anak-anak sama bapaknya Main. biar di lantai atas ya. Bapak-bapaknya biar nemenin anak-anaknya Iya. main kan di playground. Nah, itu strateginya bagus banget teman-teman. Iya. Jadi satu keluarga tuh bisa datang ke sana, Iya. tapi dengan purpose, dengan tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Yang satu belanja, yang satu bisa main di playground, yang bisa makan juga dan seterusnya. Jadi kayak satu tempat tapi bisa dapat berbagai macam produk dan service gitu ya. Oke, bagus banget teman-teman. Terus apalagi ya yang berkaitan dengan TikTok? Roti Bu. Iya, mau ngasih Roti fun fact buatan. nih. Fun fact-nya nih, Fun fact-nya apa? toko TikTok itu punya roti buatannya sendiri dan itu digemarin sama Gitu ya? konsumennya. Oh, saya malah baru tahu tuh. Jadi dia kayak punya bakery gitu. Iya Bu. Jadi awalnya tuh dia tuh terkenalnya itu justru karena rotinya. Oh, Daripada toko TikToknya itu lebih terkenalnya awal-awal banget ya, awal pas mula merintisnya itu tuh terkenalnya karena rotinya. Jadi oke. roti TikTok jadinya lebih terkenal rotinya dibandingkan tokonya. Gitu ya. Iya Bu. Saya taunya dulu saya sempat pernah ngekos di daerah Rawamangun waktu saya belum menikah dan saya lihat memang TikTok tuh rame terus gitu ya. Nah, saya tuh nggak terlalu suka sama tempat belanja yang terlalu crowded karena kadang tuh kan kita butuh kayak ambience, experience tuh kita belanja tuh bisa tenang gitu ya, Iya, bisa Bu. nggak terlalu ngantri gitu ya, situasinya itu bisa menyenangkan. Nah, kebetulan karena TikTok rame terus jadi memang saya jarang ke sana. Nah, tapi ternyata mama saya gitu ya, mama saya senang banget belanja ke TikTok. Kalau saya tanya kenapa itu pasti karena harganya gitu ya, harganya tuh miring banget. Tadi seperti kayak siapa Ella atau Yeni cerita, ibu-ibu itu bisa beralih merek tuh dengan begitu cepat. Jadi kadang misalnya kayak beli deterjen nih, yang satu nggak dapat gratis piring, yang satu gratis piring, pasti pilihnya yang gratis. Ya, pasti itu sih Bu. Pasti ya, itu kayak udah jadi template-nya kalau ibu-ibu belanja seperti itu gitu ya. Tapi semoga tetap tetap stay loyal ya, stay loyal. Jadi walaupun misalnya tadi ternyata nggak cuma faktor harga aja yang bisa berpengaruh, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa membuat konsumen menjadi loyal belanja di sana. Iya Bu.
Oke, menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah melakukan riset di TikTok mengenai Iya, perilaku Bu, konsumennya sama-sama. TikTok gitu ya. Nah, apakah soulmate di sana juga merupakan konsumennya TikTok? Mungkin boleh tulis di kolom komen ya, gimana Iya, Bu. pengalaman kalian belanja di TikTok yang super crowded itu. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa di topik-topik marketing berikutnya. Dadah. Dadah. Good day, Matt.